konsepnya untuk yang di seluler kayak gini, nanti ada semacam kayak suatu ini ya, selain dia itu evolusinya dari yang generasi yang pertama sampai yang satu ini kita udah masuk ke generasi yang kelima itu ya. Oke, ini kita udah bahas kemarin di sisi arsitektur selulernya dan sebagainya. Coba saya pisahkan aja. Ini juga nantinya ada namanya salvo channelnya dan sebagainya. Ini sebagai satu klasternya ya. Jadi untuk mendesain sebuah jaringan akses, nantinya untuk yang di saat ini mungkin nantinya saya tidak ngajari sampai ke desain jaringan RF-nya, karena untuk melakukan desain jaringan RF-nya nantinya akan meliputi banyak hal ya, dan banyak parameter. Nantinya mulai dari analisis trafficnya. Nah, ini mungkin kalian kalau belum belajar masalah traffic yang ada di jaringan teleponi atau di jaringan ini ya, nanti ada istilah-istilah ada Erlang dan sebagainya, nanti mungkin agak kesulitan. Termasuk nanti di sini dia jumlah berapa BTS yang nanti akan diinstal atau dipasang di suatu lokasi, nantinya berapa kapasitas user untuk yang di masing-masing BTS-nya, gitu ya. Nanti ada sekali parameter yang harus diperhatikan dalam mendesain sebuah jaringan akses gitu ya. Jadi kayak kemarin saya kasihkan gambaran kalau kita melakukan desain di jaringan core itu nantinya kita mulai desain dari perangkatnya yang pakai IP-nya itu ya. Nantinya apakah pakai switch, pakai router dan sebagainya. Kemudian nanti sini di situ kita mulai memberikan nomor IP ke masing-masing perangkatnya sampai nanti di situ kita memberikan protokol routing ke sisi routernya. Dan yang terakhir, kita memasang aplikasi di jaringan tersebut. Nah ini ya, ini kalau di jaringan akses nantinya di sini dia akan lebih ini lagi apa istilahnya akan lebih kompleks lagi karena dia itu harus ada yang namanya multi-path fading, nanti ada beberapa istilah ada co-channel interference dan sebagainya itu ya kayak gini ya. Nah, ini nanti harus diperhatikan dalam hal desainnya dan nanti yang melakukan desainnya, hanya kita ada beberapa software yang bisa kita gunakan. Kita bisa pakai Atoll atau pakai Thames gitu ya. Kita sebenarnya yang di prodi kalau di lab itu ada perangkat untuk melakukan drive test. Ini kita dari Huawei yang kemarin sudah expired dan kita di tahun ini kemarin sudah kita belikan lagi alat yang ini ya untuk melakukan drive test dari Thames gitu ya. Kita juga nantinya bisa pakai Atoll untuk melakukan desainnya. Ini ya, jadi lakukan di drive testnya, lakukan survei dan sebagainya, maka setelah itu nantinya kita bisa melakukan semacam kayak ini apa itu lokasi. Mungkin saya berikan gambaran sedikit ya, gimana sih untuk melakukan desain di jaringan akses ya. Mana ya? Ini. Oke, saya berikan secara scroll saja. Gimana sih untuk melakukan desain di jaringan akses ini ya. Tapi nantinya di sini ini yang sudah punya background atau mungkin nanti kalau basicnya dari telekomunikasi mungkin nanti udah bisa memahami ya apa itu nantinya berapa istilahnya dari sini. Ini dia ada sebagai seorang RF
engineer, nanti di sini itu harus mengetahui namanya planning, sama di sini dia melakukan namanya optimisasi ya, optimasi. Jadi setelah dilakukan planning dan sebagainya, maka di sini dia nanti akan dilakukan optimisasi di jaringannya dia. Ini untuk yang di sisi kalau nanti ada planningnya, kita bisa pakai yang namanya TEMS, dan nanti di sini dia pakai yang Nemo. Ini juga nanti bisa pakai Atoll untuk melakukan di sisi planningnya. Kalau di sisi optimisasinya, nanti di sini bisa pakai TEMS sama untuk yang di ini ya, Nemo ini ya, untuk yang di RF optimisasinya. Ini kalau dia di sisi planningnya ini ya, nantinya yang menggunakan Google Earth, Map Info dan sebagainya. Ada pakai TEMS, Cell Planner untuk yang dari Ericsson, sama nanti ada Atom untuk melakukan desainnya. Oke, ini yang di sini, ini beberapa yang perlu kita perhatikan ya. Jadi nanti di sini apa yang dilakukan untuk melakukan planning dari jaringan aksesnya, ini ya, melakukan ada lokasi frekuensinya, ada parameternya untuk yang di new site-nya, dan sebagainya. Kita langsung saja masuk optimisasinya ini. Ini ya step by step-nya, ini ya. Ini yang perlu dilakukan untuk melakukan di perencanaan atau desain jaringan RF-nya dia. Sampai nanti di sini kita bisa menentukan, oh lokasi BTS-nya ada di sini, oh lokasi ini arah antenanya di arah ke sini dia, dan sebagainya. Ini untuk yang di sini, maka nanti di sini yang pertama kita melakukan namanya analisis traffic dan coverage-nya. Setelah itu nanti yang menentukan berapa sih apa istilahnya jumlah BTS-nya di suatu area. Nanti di sini yang sudah ada hitung-hitungannya. Jadi area kayak gini dengan BTS coverage-nya berapa kilo itu ya. Nanti dia akan bisa ditentukan bahwa minimal untuk pemasangan BTS-nya untuk yang di area gini dia nantinya berapa jumlah BTS-nya dia berapa sudah bisa dihitung. Nanti di sini dilakukan survei, survei nanti di sini baru didesain untuk yang di jaringan RF-nya. Kemudian implementasi, setelah implementasi maka nanti sini dia akan dilakukan optimisasinya dan sebagainya. Dan terus ya berulang kayak gini. Ini kalau dia di traffic, makanya nanti yang sini saya tidak akan detail menjelaskan yang di bagian jaringan perencanaan jaringan RF-nya ini, karena nanti di sini kalian mungkin kalau yang di luarnya telekomunikasi nanti agak sulitan untuk mengetahui mode traffic. Nanti di sini dia ada link budget dan sebagainya dia. Ini butuh pemahaman sendiri untuk apa istilahnya traffic dan coverage-nya. Ini contoh analisis traffic-nya dan coverage-nya dan sebagainya. Nanti di sini kita akan bisa mengetahui. Ini biasanya dia akan disimulasikan terlebih dahulu. Jadi ada software simulasinya. Nanti kalau dipasang dengan pakai BTS kayak gini, nanti dia coverage-nya gimana. Kemudian dia dilakukan semacam kayak apa istilahnya unjuk kerjanya dia seperti apa itu ya, bisa disimulasikan. Yang simulator yang apa istilahnya simulator yang open source itu bisa pakai NS3. Jadi NS3 itu dia udah powerful untuk melakukan simulasi kayak gini ya. Atau yang bawanya dari vendor yang mahal ya, juga nanti ada juga ya semacam OpNet dan sebagainya itu ya. Nanti di sini dia bisa melakukan perencanaan jaringan RF kayak gini. Ya, nominal cell-nya tadi yang di sini setelah dia di traffic-nya ditentukan, dia di sini dia tentukan nominal cell plan-nya, BTS-nya, tipe antenanya dan sebagainya ya. Nanti setelah itu dia disurvei. Ini survei pakai kamera, nanti di sini dia kemudian dia pakai kompas dan sebagainya, ini GPS-nya untuk menentukan titik lokasinya dia. Nah, ini juga nanti penentuan lokasinya ada namanya free space. Ini nanti sudah banyak ini ya ilmu-ilmu telekomunikasi yang digunakan. Jadi ada namanya line offset, nanti ada phase zone dan sebagainya untuk mengetahui di mana peletakan BTS yang optimal gitu ya. Apakah di atas bukit kayak gini ataukah sini dia ditaruh di lembah kayak gini ya. Nah ini nanti harus dianalisis dengan bagus. Ini juga nantinya apakah ditaruh di atas gedung kayak gini ataukah ditaruh di beberapa lokasi yang di sekitarnya. Karena sifatnya antena
Ini karena ini juga harus ada, kalian juga paham yang namanya konsep di suatu antena dia. Antena kan dia ada misalnya bandwidth, ini kalau saya dipasang di sini, ada daya pancarnya dia. Kan dia modelnya gini ya. Nah, bisa jadi yang di bawah sini dia malah nggak kena sinyalnya itu ya. Jadi yang di sini dia di daerah jauh, dia itu bisa tercover oleh sinyal dari BTS-nya sini, tapi untuk yang di bawah sini nanti sini dia malah tidak bisa di cover oleh antena yang di sini. Jadi ini harus diperhatikan gimana penempatan dari sebuah BTS kayak gini. Ini investasi, kemudian nantinya di sini dia didesain, ini alokasi frekuensinya dia berapa, ini ya. Kemudian dia lakukan optimasi. Ini itu sekilas saja ya. Jadi nantinya ini untuk melakukan desain di jaringan apa istilahnya RF-nya. Dan nantinya sini ada banyak penelitian atau riset yang berkaitan dengan di sini ya. Untuk yang di kayak implementasi dari 5G-nya ini dia bisa dianalisis ya, untuk yang desain kayak gini gimana dia maunya untuk riset-riset kayak gini dia lebih ke arah ke ini ya, misalnya dia itu kalau karena saya sebenarnya bukan core-nya misalnya bidang saya sebenarnya bukan di jaringan akses tapi di jaringan core. Untuk yang di sini nantinya bisa penelitian-penelitian yang ke arah penerapan di 5G-nya atau penerapan di 4G LTE-nya nanti untuk yang nanti yang kita desain, nanti sini dia kemudian dianalisis unit kerjanya dia. Jadi ini yang bisa kita lakukan di kayak di simulator NS3 dan sebagainya. Nanti ya. Sekarang saya juga tidak pernah melakukan riset yang di bagian RFID ini. Cuma kalau kita bermainnya di WSN, ini nantinya konsepnya hampir sama di ini ya, di seluler kayak gini ya. Kita harus memperhatikan di sini dia line offset. Ini kita harus memperhatikan di sini dia itu semacam kayak apa istilahnya interferensi dan sebagainya. Jadi ilmu-ilmu wireless yang ada di seluler kayak gini nantinya juga bisa diterapkan di sisi WSN. Nah, cuma ini yang kurang lebih kan kalau saya lihat ini yang bersama untuk yang di desain di jaringan WSN sama desain di jaringan seluler. Walaupun di seluler dia jauh lebih kompleks daripada yang di WSN itu ya. Oke, ini yang di ini. Nah ini nantinya makanya kenapa yang di sini kita perlu belajar untuk yang sekilas ya. Makanya sini saya tidak ingin terlalu mendalam dan sebagainya. Apalagi untuk yang sini kita juga waktunya terbatas untuk yang di apa istilahnya ini mengajarkan untuk yang di sisi pembahasan di solarnya. Maka nanti di sini saya batasi. Nanti kalian paling enggak cukup mengetahui kenapa nanti harus pakai namanya 4G, kenapa harus ada yang 5G. Nantinya sini dia itu gimana sih keunggulan dari 4G dan 5G ini dibandingkan dengan teknologi yang lainnya dia. Makanya dan dengan software Atoll, nanti yang di situ paling enggak kalian juga bisa memahami gimana sih melakukan suatu desain secara sekilas ya, itu memang tidak secara detail. Untuk yang di Atoll-nya sudah diberikan data-data dan sebagainya, kemudian dianalisis itu ya. Ini ya, ini untuk yang di hexagonalnya dan sebagainya, ini yang sudah kita pelajari kemarin. Ini ada frekuensi reuse untuk yang dialokasi di sisi frekuensinya. Nah ini untuk yang di sisi planning frekuensinya dan sebagainya,
Ini kalau saya kita perhatikan, ini kan dia ada untuk yang mencari jarak antar co-channelnya. Jadi agar nanti sini dia itu frekuensinya bisa diulang. Ini kita asumsikan di sini dia itu frekuensinya dia pakai omnidirectional ya dananya. Jadi antena di sini dia itu kita asumsikan dia pakai omnidirectional. Jadi ini dia satu dipakai untuk coveragenya ke seluruhnya ini. Walaupun di kondisi real kan dia pakai directional pakai 3 dia. Oke, untuk yang di sisi kalau dia pakai yang omnidirectional kayak gini ya, maka nanti yang sini dia untuk mencari jarak antar co-channelnya, ini ya jarak yang frekuensinya harus bisa digunakan kembali. Jadi yang namanya frekuensi kan dia kondisinya kan dia ini ya. Jadi frekuensi kan dia nantinya kondisinya kan dia kalau ini dia F1 dia. Ini misalnya dia F2, nanti ini F3 misalnya gitu ya, frekuensi 3 ini ya. Ini alokasi frekuensinya misalnya. Ya, ini kan nantinya tidak melulu di sini ya. Yang namanya frekuensi kan dia mesti kayak gini ya. Kondisinya. Misalnya dia F1 ini. Di sini dia F2, ini puncaknya dia. Ini F3. Nah, ini dia mesti ada namanya interferensi di sini. Ya. Makanya jangan sampai nanti di sini dia F1 ini kita pasang di sini misalnya, maka nanti di sini dia ini kita ulang lagi F1-nya di sini. Atau di sini dia ini, maka untuk F1 ini agar tidak berulang ini ya. Ini juga nanti ada kalau dia F1 sama F2, kalau bisa di sini dia sama F3 nih ya, di dekatnya ini. Ini sama F5 misalnya, ini F2 gitu ya. Nah, ini nantinya F1 ini bisa diulang lagi di sebelah sini. Ini ya. Jadi ini dia aturan-aturan pengalokasian frekuensinya di jaringan akses. Nah, untuk yang di sini sebenarnya untuk yang di satu jaringan yang tadi saya tunjukkan ini dia sudah diberikan alokasi frekuensinya ya. Nah, ini sudah ada belum ya? Nah ini ya. Ini GSM frekuensi ini kan dia sudah diberikan ke masing-masing operator. Jadi untuk yang Indosat dia dapat untuk yang di frekuensi 900 MHz sama di 1,8 giga, Indosat dia dapat alokasi sekian. Telkomsel dia dapat alokasi sekian, Telkomindo dia dapat alokasi dia sekian dan sebagainya. Ini ya, ini berapa alokasi frekuensi yang disediakan oleh masing-masing untuk masing-masing operator. Nah, di sini semisal Indosat ini dia dapat alokasinya 935 sampai 945, ada 15 MHz. Nah, itu nanti sini dia akan dibagi-bagi bagi beberapa kanal gitu ya. Nanti kanalnya yang dipakai untuk download, downlink, sama nanti untuk di uplink, nanti untuk bagian kontrolnya dan sebagainya. Ini harus dibagi di 15 MHz-nya ini. Dan kan nanti sini benar-benar untuk yang di desainnya, nanti untuk satu antena, nanti sini ini dia tuh bisa mengcover berapa user dan sebagainya dia. Nah, kenapa? Untuk yang di 5G ini dia itu bisa diklaim, mengklaim dirinya dia itu 1 kilometer seginya dia itu bisa 1 juta user gitu ya. Ya, ini yang di perhitungannya nanti ada hubungannya antara NI sama J-nya. I sama J-nya itu nantinya kalau saya di sini kan dia J-nya didapat dari ini dia jumlah dari ini ya. Ini berarti kan dia ini kan dia nanti ada R-nya gini. Jadi kalau nanti sebelumnya kan dia ini kan dia lingkaran ya. Lingkaran dia ini kan dia R-nya. Tapi ini sudah dibikin jadi heksagonal gini ya. Ini masih ada R-nya, ini dia pakai rumus Pythagoras dan sebagainya. Didapat ini angka 3R. Dan yang sini dia 2R ini ya. Ini pakai rumus Pythagoras semuanya ya. Kemudian nanti sini dia ini untuk I sama J-nya. Jadi yang di sini ini dia semacam kayak ini dia 2I, I-nya dia dengan 2 ini ya, bukan 2I. I sama dengan 2, yang di sini J-nya ada 1, 2, 3. Ini J-nya sama dengan 3. Ini ya.
ini nantinya kita bisa menaruh lagi frekuensi di sini ya. Jadi kalau misalnya nanti ada di sini ada F1 misalnya, maka F1 ini bisa kita gunakan lagi dengan jarak sekitar ini ya, dengan I sama J-nya ini ya. Ini taruh lagi F1. Ini untuk yang di rumusnya ada I kuadrat plus I kalikan J plus J. Ini jumlah N-selnya per klasternya. Jadi berapa banyak sel sih per klasternya itu nantinya bisa digunakan. Jadi satu klaster ini dia frekuensinya dia cukup satu aja ya. Terus lagi untuk yang di satu klasternya nantinya frekuensi F1-nya ya cukup satu aja. Dia bisa diulang lagi kalau dia sudah beda klaster ini. Ini tadi ya kemarin, nah ini ya. Jadi kalau nantinya di sini ada F1 misalnya. Ini ada F1. Nah, ini nantinya dalam satu klaster kayak gini, nantinya tidak boleh ada F1 lagi. Jadi F1-nya ini bisa diulang lagi mungkin nantinya di sini misalnya. Ini dia F1 dan sebagainya. Atau ini misalnya dia di F1, ini dalam satu klaster, maka F1 ini nantinya baru boleh diulang lagi mungkin nanti di daerah sini gitu ya. Oke, kemudian nanti ini ada rumusan lagi yang lainnya. Jadi sebenarnya untuk yang di jarak kayak losarnya dan sebagainya, nanti jarak pusat ke pusat ke channel terdekatnya, jarak radiusnya ini ya, yang D-nya nih ya, D-nya antara jarak ke channelnya di sini dia berapa, selagi ini bisa kita hitung dari Pythagoras pakai sama rumus segitiga gitu ya. Kemudian sini didapatkan dia untuk yang D-nya R akar 3N ini ya. R-nya itu artinya jari-jarinya, N-nya itu artinya jumlah sel dalam satu klasternya. Nah, kan nanti untuk yang di sini, kita dengan jumlah N-nya 19 misalnya, jumlah dalam satu klasternya dia ada 19. Ini coba misalnya di sini dia ya. Ini misalnya dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ini ya. Jadi ini dia sebagai satu klasternya untuk yang di sini. Ya, jadi ini N-nya 19, maka nanti di sini dia itu untuk yang di sini dia ada I-nya 3, J-nya dia 2. Jadi ini ya. Ini ada 1, 2, 3, I-3, J-nya 1, 2. J-nya 2. Ini dari mana? Jadi nantinya dari I kuadrat ditambah I kalikan J ditambah J kuadratnya tadi ya. Ini 9 tambah 4 ditambah dengan 6 ini. Ya, paham ya di sini ya. Jadi nantinya dia akan diulang di klaster yang lainnya. Oke, untuk yang di pengaturan channel dan sebagainya, ini ada namanya fixed channel assignment, nanti ada juga nanti ada strategic dynamic channel assignment gitu ya. Jadi yang kebanyakan nanti yang di sini dia itu pakai yang fixed channel assignment. Ini nantinya masing-masing BTS dia sudah diberikan semacam kayak alokasi frekuensi sendiri-sendiri. Jadi kayak tadi saya berikan contohnya, ketika nantinya kayak Indosat ini dia sudah dikasih alokasi frekuensi kayak gini ya misalnya di 935 sampai 945,
maka dia akan mencoba untuk melakukan pembagian kanalnya. Ya, misalkan di sini dia saya tunjukkan. Nih, ini dia ada namanya frekuensi planning rule-nya. Jadi kayak Indonesia tadi dia itu kasih frekuensi kayak gitu. Kemudian nantinya sini dia akan dibagi. Oh, nanti frekuensi kayak gini dia akan saya bagi menjadi 40 kanal gitu ya. Ya. Di masing-masing kanalnya nanti ini ya, ada bahasanya. Di masing-masing kanalnya dia ini ya, satu FCN-nya dia 200 kHz. Jadi kalau katakanlah sini dia 1 meganya berarti kan dia sekitar ada 5 kanal. Kalau 15 berarti ya 15 kali 5 75 kanal ya. Jadi ini dia nantinya untuk yang di Indonesia tadi kalau dia 15 MHz di sini nantinya dia akan dapat sebanyak 75 kanal di sini. Ini dengan 75 kanal ini nantinya dia akan dibagi mana yang bagian kontrolnya, mana yang bagian untuk yang traffic datanya. TJN dia sebagai traffic channelnya atau datanya. Ini dia bagian kontrolnya. Kontrol ini dia kalau semacam kayak kalian mau koneksi ke teman HP itu ya. Maka yang di situ kan kalian akan ini ya ada namanya calling, ringing gitu ya. Nah, nantinya di teman kalian akan mengaccept panggilan itu, kemudian kalian juga nantinya baru bisa kalian bisa komunikasi ke teman kalian. Nah, itu yang disebut sebagai yang namanya control channel. Jadi dia itu waktu calling ke teman kalian sampai nanti kalian teman kalian itu nantinya mengaccept panggilan itu, ini dia masih masuk di bagian control channelnya. Nah, kalau nanti udah ngomong kalian dengan teman kalian, nah itu nanti baru masuk ke bagian TCH channelnya ini ya, untuk yang di traffic channelnya. Ya, jadi ini kalau callingnya dia masuk ke sini, kalau nanti udah masuk ke sisi masuk ke ngomong dan sebagainya, dia akan lompat ke sisi untuk yang di channel trafficnya nih. Ini ya, ini contoh pengaturannya di sini ya. Jadi kayak gini nanti juga harus didesain. Jadi setelah dia ini katakan dia ada 40 kanal, ternyata di sini dia 15 kanal dipakai untuk yang di bagian control, nanti sisanya yang 25 ini dia di 24 ya, 24 dipakai untuk yang bagian data. Yang ini dia di spacingnya biar untuk mengantisipasi interferensinya dia. Jadi ini tidak digunakan. Jadi ini untuk sebagai pemisah antara kontrol sinyalnya sama untuk yang di data sinyalnya ini. Ini nantinya dia akan dibagi, tadi kan ada 15 ya, dibagi per 3 karena dia pakai yang direksional ini ya. Ini kan dia pakai direksional ini. Dia ini asosiasinya dia sama ya, suatu antena ini. Posisi side-nya kan dia sama semuanya. Padahal untuk ya di kondisi real, mungkin nanti waktu di atol kalian buka di atol itu kan dia mungkin kondisi side-nya kan dia beda-beda. Nah, ini untuk yang di bagian kontrol sinyalnya yang atas ini, yang bawah ini untuk bagian TCH-nya atau dia traffic datanya. Ini akan didesain. Ini untuk yang di kontrol sinyalnya dia dialokasinya di mana ya. Jadi ini ada aturannya. Yang sebelah ini dia tuh tidak boleh harus berselisih 2 RFCN. Jadi kayak gini dia nanti harus berselisih 2 yang bersebelahan ini ya. 6 sampai 8 jadi enggak boleh dia itu 6 sama 7 dia enggak boleh. Atau di sini dia itu yang berhadapan kayak gini. Nanti juga tidak boleh ini harus minimal berselisih 2 RFCN, 2 channel. Ini yang berhadapan atau dia bersebelahan langsung nih dan sebagainya. Ini hanya untuk mengetahui aja ya. Artinya ini enggak akan masuk di OAS dan sebagainya. Hanya untuk mengetahui gimana sih cara desain alokasi informasi yang ada di jaringan aksesnya ini. Nah itu nantinya kalau dia kondisinya di real kan dia udah macam kayak gini ya. Ini kalau di 4 emang saya bisa sampai ke sini emang karena alokasi waktunya banyak dia. Sehingga saya bisa ngajari sampai mendesain apa istilahnya di jaringan aksesnya ini.
ini untuk yang di strategi untuk ini pemberian kanal di masing-masing BTS-nya dia. Ini sama yang channel intervenenya tadi. Ini ada dari channel resistnya dan sebagainya. Jadi sementara diabaikan dulu aja ya. Karena waktunya nanti juga nggak mencukupi. Oke, ini untuk yang di sisi ini ya, paling nggak di sini kalian paham untuk yang di sisi jaringan selulernya, gimana untuk yang di paling nggak yang diperlukan dalam hal desain di jaringan aksesnya. Oke, kita sekarang masuk ke yang generasi dari selulernya. Ini saya menggunakan dari modulnya Bu Prima ya. Ini artinya kalian bisa mengetahui ini ya, evolusi dari suatu generasi seluler kayak gini ya. Jadi ini kalau di WSN kan dia istilahnya datanya dari data teks ya yang akan dikirimkan. Kalau yang di seluler kayak gini kan dia datanya udah macam-macam. Ada data teks, ada data suara, ada data gambar, ada data video dan sebagainya. Sehingga otomatis untuk yang di desainnya dia juga sangat-sangat beda jauh dengan yang ada di seluler, walaupun konsep wirelessnya dia sama ya. Cuma untuk yang diisi alokasi frekuensinya dan sebagainya, nanti sini dia berbeda ya. Ini perkembangan selulernya ada generasi di sini dia masih pakai analog, pakai frekuensi modulasi, pakai FM. Kemudian generasi keduanya sini dia sudah pakai digital, TDMA sama CDMA. Kemudian generasi ketiganya ini data sama CDMA-nya, ini dia nanti generasi keempatnya dia sudah full data itu ya. Ini kalau saya kita perhatikan di evolusinya, ini mulai dari low speednya, pakai WLAN dan sebagainya, sampai akhir sini yaitu ada di 4G dia. Jadi untuk yang di 4G ini nantinya sini dia itu akan bisa untuk menghubungkan yang di low speednya ini sama untuk yang di high speednya ini ya. Bisa lagi, kalau untuk yang di sisi 4G kayak gini, nanti sini dia akan, makanya sini dia tuh arahnya ke IoT ya, Internet of Things. Kenapa? Karena nanti sini itu yang diisi low speednya, nanti sini dia akan juga bisa langsung koneksi ke sisi yang jaringan selulernya ya. Ini ada jaringan seluler yang sudah kecepatannya tinggi, nanti ini terhubung langsung ke sisi yang berbasis ke ini ya, ke low speednya ya, ke WPAN dan sebagainya. Ini untuk yang di MTS-nya, yaitu di mobile telephony sistemnya. Ini nanti ada faktor batasnya, ini sekilas saja ya. Nanti artinya sini kalian paham gimana sih generasi pertama sampai dia generasi yang keempatnya dia. Ini juga artinya masih semua pensinyalannya dia masih pakai analog. Jadi kalau tadi kan dia pakai FM ya. FM kan nantinya modulasinya juga ini ya, nanti juga akan ada radio FM juga. Sehingga nantinya akan ada intervensi dengan penggunaan di radio ini ya, di frekuensi radio ini ya. Ini makanya di sini dia karena dia itu intervensi dengan radio, makanya sini dia kualitas pengendaliannya masih rendah.
tidak efisien dan sebagainya nih. Ini waktu awal-awal dulu ada namanya AMPS, Advanced Mobile Phone System, ini ya. Ini sistem komersial yang pertama. Ini mungkin kalau di awal-awalnya di sini dia itu masih HP-nya masih besar-besar ini ya. Kemudian di sini dia ada di Eropanya. Jadi sebenarnya untuk yang di seluruh ini dia ada 3 ini ya, selain dia itu ada 3 pengusungnya. Jadi kalau di Amerika sana dia itu pakai teknologinya di AMPS-nya ini. Kemudian di Eropa itu dia pakai nantinya pakai GSM. Kemudian di Jepang itu dia juga membuat sendiri namanya suatu ini ya, yang namanya PHS. Itu dia Personal Handphone System. Walaupun akhirnya yang saat ini yang banyak dipakai yang sistemnya Eropa, yaitu yang GSM. Ini PHS sama untuk yang di AMPS ini di Jepang pun saat ini masih digunakan ya PHS ini, walaupun dia bukan dipakai untuk seluler ya. Jadi untuk saya pernah mendapati informasi sana itu ini dipakai untuk yang aplikasi khusus ya, untuk yang penggunaan dari PHS. Jadi dia merasa menemukan dari ini ya sistemnya teleponi kayak gitu, akhirnya dia itu menggunakannya di aplikasi yang lainnya. Oke, ini masih Aden, kita break dulu untuk Aden.